Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita perhatikan, kita simak brosur hari ini, Ahad 20 Juli 2025 yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1447 Hijriah. Cerdas serta etika bermedia sosial dalam Islam bagian yang pertama. Di era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir setiap individu, tanpa memandang usia dan latar belakang, memanfaatkan platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter X, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan lainnya untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, bahkan membentuk opini publik. Namun, kemudahan dan kebebasan dalam menggunakan media sosial tidak selalu diiringi dengan kedewasaan dalam bersikap, dan tidak sedikit manusia yang diperbudak oleh media sosial. Banyak kasus penyebaran fitnah, hoax, ujaran kebencian, bullying, pornografi, porno aksi, tabarruj, kesombongan atau riya, membuang waktu atau ghaflah, dan perilaku tidak etis lainnya yang terjadi akibat kurangnya kesadaran etika dalam bermedia. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang paripurna dan sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip moral dan sosial dalam berinteraksi, termasuk dalam dunia maya. Islam menekankan pentingnya akhlak, adab, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk komunikasi, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Etika bermedia sosial menurut Islam mencakup sikap bijak dalam menyampaikan informasi, menghindari ghibah atau menggunjing, tajassus atau mengintai mencari aib orang lain, dan tabayun atau klarifikasi terhadap berita yang belum pasti. Maka menjadi cerdas serta beretika dalam bermedia sosial bukanlah sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral bagi setiap muslim. Islam sejak awal sangat menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan berita dan menjaga lisan. Meskipun pada zaman Nabi belum ada media sosial, namun prinsip-prinsip komunikasi yang diajarkan sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia digital. A. Prinsip tabayun atau verifikasi informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini merupakan pedoman utama dalam menjaga etika, menyampaikan dan menyebarkan informasi, terlebih di era media sosial. Allah memperingatkan agar tidak sembarangan mempercayai atau menyebarkan informasi yang datang dari sumber yang tidak terpercaya atau fasik sebelum dilakukan tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu. Hal ini sangat relevan dalam kehidupan digital saat ini,
di mana informasi sangat mudah viral tanpa verifikasi atau dan bisa menimbulkan fitnah, keresahan, bahkan kerusakan sosial. Ketika kita mentadabburi Al-Quran, tentu kita akan menemukan peristiwa besar, yaitu haditsul ifki atau berita bohong, peristiwa fitnah besar yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik. Aisyah tertinggal dari rombongan, kemudian ditemukan oleh Safwan bin Al-Mu'attal yang mengantarnya kembali ke Madinah. Muncullah fitnah yang disebarkan oleh kaum munafik yang menuduh Aisyah berselingkuh. Fitnah ini menyebar luas hingga mempengaruhi sebagian kaum muslimin. Aisyah sangat terpukul hingga jatuh sakit, dan Rasulullah pun merasa sangat berat menghadapi situasi tersebut. Setelah sebulan, Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang menegaskan kesucian Aisyah dan mencela para penyebar fitnah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Laula idz sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fakhisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah
Ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Mengapa ketika mendengarnya berita bohong itu kamu tidak berkata, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang mukmin. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, dan bukan karena Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Peristiwa haditsul ifki yang diabadikan dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 20 merupakan pelajaran mendalam tentang pentingnya cerdas dan beretika dalam menyikapi informasi. Terlebih dalam konteks bermedia sosial saat ini, Allah menegaskan bahwa berita bohong yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha adalah fitnah besar yang dilakukan oleh segelintir orang munafik, dan umat Islam saat itu diuji bagaimana mereka bersikap terhadap kabar tersebut. Dalam ayat-ayat ini Allah mengecam keras mereka yang tergesa-gesa mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa bukti, serta menyeru agar kaum beriman menumbuhkan prasangka baik terhadap sesama dan tidak turut menyebarluaskan keburukan yang tidak jelas kebenarannya. Nilai ini sangat relevan dalam era digital ketika kabar simpang siur, hoax, dan aib pribadi seseorang dapat dengan mudah viral melalui media sosial tanpa verifikasi dan pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam ayat 12 dan 15 Allah mencela sikap kaum muslimin yang menyebarkan kabar tersebut tanpa ilmu dan hanya mengikuti prasangka semata, serta menyebutnya sebagai dosa besar. Etika bermedia sosial dalam Islam menuntut setiap individu untuk cerdas secara spiritual dan intelektual, serta memegang prinsip tabayun atau klarifikasi, husnudon berprasangka baik, dan menjaga kehormatan orang lain. Allah menjanjikan azab yang pedih bagi siapapun yang menghendaki tersebarnya keburukan di tengah masyarakat, dalam surat An-Nur ayat 19. Ini menunjukkan bahwa perilaku menyebarkan gosip, video aib, atau konten negatif bukan hanya tidak etis, tetapi juga berdosa besar menurut syariat. Dari haditsul ifki ini kita belajar bahwa media baik lisan maupun digital bisa menjadi sarana fitnah jika tidak digunakan dengan akhlak. Karenanya seorang muslim yang bermedia sosial harus menyadari bahwa setiap postingan, komentar, dan bagikan atau share akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Islam tidak hanya mengatur apa yang kita ucapkan, tetapi juga apa yang kita sebar di dunia maya. Maka peristiwa haditsul ifki menjadi dasar tegas bahwa kecerdasan dan etika dalam bermedia sosial bukan sekedar tuntutan moral, tapi juga perintah agama. B.
menjaga lisan dan tulisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 7 halaman 78. An Anas bin Malik qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man aminahun nasu wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara su' walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu ialah orang yang membuat orang lain merasa aman dari gangguannya. Orang Islam itu ialah orang yang membuat orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 308, nomor 12562. Qala Abdullahi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 8 halaman 91. Perlu diketahui bahwa setiap yang kita ketik dan bagikan di media sosial yang dapat disebut sebagai lisan digital, pada hakikatnya adalah bagian dari amal perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa tidak ada satupun ucapan, tulisan ataupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Bahkan kelak di hari kiamat mulut akan dikunci dan yang akan menjadi saksi atas semua perbuatan adalah tangan, kaki dan kulit, pendengaran dan penglihatan kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan merekalah yang berkata kepada kami, dan kaki merekalah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat Yasin ayat 65.
hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Quran surat Fussilat ayat 20 sampai 21. Maka dari itu, seorang muslim hendaknya senantiasa berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak sembarangan dalam mengetik, membagikan atau mengomentari sesuatu, karena setiap klik atau ketikan akan menjadi bukti di hadapan Allah apakah membawa kebaikan atau justru menjerumuskan kepada dosa. Bersambung.